Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi tahirin at-tayyibin. Amma ba'du, yang saya hormati para alim, para ustadz dan para sepuh dan bini sepuh, dan hadirin jamaah Majelis Dzikir Ratibul Haddad yang juga kami hormati. Alhamdulillah pada kesempatan ini atas limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melangkahkan kaki dari rumah ke majlis yang insyaallah penuh barokah ini, mengikuti kegiatan rutinitas yang telah kita laksanakan bersama. Bapak-bapak hadirin yang berbahagia, tentunya juga kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dilahirkan di Indonesia ini tidak secara kebetulan, akan tetapi kita lahir di Indonesia ini adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu wajib kita bersyukur, karena dengan keberadaan kita ada di Indonesia ini, kita alhamdulillah bisa menjadi keluarga besar Nahdlatul Ulama, keluarga besar An-Nahdiyah, yang mana dalam hitungan hari insya Allah 3 hari lagi bahwa Nahdlatul Ulama sudah mencapai pada usia 95 tahun, atau hari lahirnya yaitu tepatnya pada tanggal 31 Januari. Nah, hal ini dihitung dari sekarang insya Allah bapak-bapak yang saya ta'zimi, NU dilahirkan pada tanggal 31 Januari tahun 1926, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab. Sehingga pada usia 95 tahun ini, insya Allah 5 tahun lagi sudah 1 abad. Berarti NU menyongsong 1 abad. Yang mana NU ini didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu diantaranya para pendiri yang lain. Yang mana Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini sekaligus menjadi Rais Akbar. Yang mana Rais Akbar ini tidak akan dimiliki oleh rais-rais sesudahnya. Artinya hanya cukup 1 kali sebagai gelar dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim
Asy'ari. Ya. Hadratus Syekh. Dua kalimat, yang pertama adalah hadratun, yaitu maha, ya. Asy-Syekh adalah guru. Hadratus Syekh, maha guru. Beliau disebut Hadratus Syekh karena banyak martabat keutamaan atau keistimewaan yang telah beliau capai. Ya. Tidak sedikit, bahkan dengan berdirinya NU ini yang digagas oleh oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga adalah di antara pendiri yang sekaligus tadi dikatakan sebagai Rais Akbar yang tidak akan dimiliki oleh rais-rais yang akan datang. Karena memang Hadratus Syekh ini martabat keistimewaan atau keutamaan yang dicapai itu dapat dirasakan manfaatnya. Bukan hanya oleh bangsa Indonesia, tapi insya Allah oleh seluruh lapisan yang ada di dunia. Hadratus Syekh keistimewaannya itu diantaranya banyak mengarang kitab, terutama yang berkaitan dengan NU, itu ada 7 kitab. Salah satunya adalah Al-Qanunil Asasi fi Jam'iyati Nahdlatul Ulama, itu diantaranya. Dan Hadratus Syekh ini keistimewaan yang lain. Berdirinya NU ini diantaranya karena hasil pemikiran beliau yang bukan hanya karena dilatar belakangi oleh pemikiran di dalam negeri yang dulu itu disebut negeri Jawi. Ya, karena dulu itu sebelum merdeka itu bukan Indonesia. Yang ada itu negeri Jawi. Negeri Jawi. Pemikirannya sangat luar biasa. Itu diantaranya keistimewaan-keistimewaannya. Sehingga diantaranya perkataan beliau itu ada yang dijadikan sebagai jargon, yaitu hubbul waton minal iman. Yaitu yang artinya adalah cinta kepada tanah air itu adalah sebagian dari iman. Oleh karena itu kita sebagai warga NU, warga An-Nahdliyah, ya kita punya komitmen. Yang pertama adalah tetap menjaga Indonesia, ya, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah harga mati. Artinya kalau ada yang mengganggu, insya Allah orang NU yang akan menjadi garda depan atau yang paling terdepan untuk membelanya. Dan juga komitmen-komitmen yang lain. Karena NU itu juga ikut merumuskan, ya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar, yang diantaranya yang diwakili oleh Kiai Hasyim, Kiai Abdul Wahid, ya, Kiai Wahid Hasyim, ya, putra dari beliau, yaitu sebagai PBU PKI. Artinya beliau diantaranya anggota dari persiapan kemerdekaan Indonesia. Bahkan beliau adalah orang yang termuda. Kiai Wahid Hasyim ini adalah anggota yang paling termuda di antara 62 anggota persiapan kemerdekaan Indonesia itu. Dan beliau punya kecemerlangan pemikiran bahwa di antara Pancasila yang nomor 1 itu, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, itu dalam rumusan pertama adalah
wajib melaksanakan syariatnya bagi orang Islam. Orang Islam wajib melaksanakan melaksanakan ibadah sesuai dengan syariatnya. Tapi Kiai Wahid, ya, Wahid Hasyim Asy'ari merubahnya, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Kiai Wahid Hasyim yang masih muda dan paling muda di antara mereka anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia itu sudah mempunyai wawasan yang sangat luas. Di antaranya sehingga orang NU itu harus menjaga, ya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang sudah menjadi final, menjadi Undang-Undang Dasar Indonesia. Ini adalah merupakan suatu komitmen dari warga An-Nahdliyah. Ini perlu kita kita kuatkan dan kita tanamkan kepada anak-anak kita agar kita itu tetap mencintai negerinya, yaitu cinta Indonesia. Bapak-bapak yang saya hormati, itulah sedikit kiprah NU dengan Indonesia yang dapat kami sampaikan. Karena tidak sedikit kiprah-kiprah NU itu dengan negeri ini. Dengan negeri ini. Di samping ikut juga berjuang, ya, di dalam memerdekakan Indonesia ini yang tidak lepas dari peperangan, ikut perang orang-orang NU, yaitu terutama pejuang kita, yaitu sesepuh kita, para ulama, para kiai di masa dahulu, ya, di masa dahulu. Bapak-bapak yang saya hormati, itulah di antara, ya, keistimewaan dari Hadratus Syekh. Ya. Disebut Hadratus Syekh itu sedikit ingin saya sampaikan. Asy-Syekh itu artinya secara lugatan, secara bahasa itu orang mambalagha arba'a sinina sanatan. Itu syekh. Orang yang mencapai umur 40 tahun. Pak Hadik mencapai 40 tahun. Ya, sebut syekh. Ya. Karena mencapai 40 tahun. Syekh yang dimaksud syekh dalam bahasa. Pak John lebih umur sudah sampai ke umur 40 tahun disebut syekh. Ya. Jadi kita ini bisa menyandang syekh karena umurnya, bukan karena keistimewaannya, bukan. Ya. Ya. Ini sedikit berbicara tentang bahasa. Bahasa Arab itu sangat lengkap. Ya. Kalau masih kecil di dalam kandungan itu disebut janin. Ya. Disebut janin. Kalau orang Indonesia, kalau bahasa Madura disebut apa? Ada bahasanya? Gak ada, paling bayi, semua bayi ya, sampai lahir tetap bayi. Ya. Tapi kalau bahasa Arab itu lengkap. Ya. Kalau masih di dalam kandungan disebut janin, keluar dari kandungan disebut tiflun. Ya. Disebut tiflun. Itu anak bayi laki-laki, tiflatun, bayi perempuan. Besar sedikit, ya. Balik, mencapai umur balik sampai sebelum umur 40, 25 disebut fatan, pemuda. Sudah 3 kalimat, sudah 3 bahasa. Syabun, pemuda. Ya, bukan sabun mandi ya. Syabun, pemuda. Ketika idza balagha arba'ina sanatan syaikhon. Jadi kalau sudah mencapai umur 40 tahun disebut
syaihun. Kalau perempuan syaikhotun, syaikhoh. Ya. Orang tua perempuan. Ya. Jadi syaikhon. Ya. Kalau anak syaihun, kalau laki-laki syaihun. Ya. Itu secara bahasa. Tapi kalau secara istilah, ya, istilahnya syekh itu apa? Yaitu membalagha, ya, membalagha rutbata fadlin. Ya. Jadi orang yang sudah mencapai, dan artinya orang yang sudah mencapai dan mempunyai tingkatan keutamaan. Ya. Tidak sampai 30 tahun, tapi sudah hafal Al-Quran. Ya. Itu boleh disebut syekh. Ada anak umur 7 tahun hatam Al-Quran. 7 tahun hatam Al-Quran. Jangan hafal sudah. Itu merupakan satu keutamaan. Satu keistimewaan. Imam Syafi'i lahir itu dalam beberapa bulan hafal Al-Quran. Kecil sudah dipanggil Syekh. Gak usah menunggu umur 40 tahun. Itu karena sudah mencapai keutamaan. Begitu juga dengan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bahkan manfaat dari hasil pemikiran beliau itu sangat dirasakan oleh negeri ini. Bahkan juga dengan bangsa-bangsa yang ada di luar negeri tercinta ini. Bisa dibuktikan pada saat-saat ini itu sudah tidak sedikit cabang NU yang ada di luar negeri. Sudah hampir mencapai seluruh negara. Itu ada NU. Nah, itulah diantaranya hasil pemikiran dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Haji Asy'ari. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dulu. Belum, kita harus bersyukur juga, ya, kita sebagai warga An-Nahdiyah, ya, untuk mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini di samping tetap dan selalu disebarluaskan, kita juga harus mempertahankan. Dan insya Allah tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah akan saya sampaikan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Oleh karena itu, sampai di sini saja. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, baik dalam kata tingkah, kami mohon maaf yang tidak terhingga. Hadanallahu wa iyyakum al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.